Kita bahas polemik Menteri Desa Yandri Susanto di putusan MK bersama pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini. Selamat malam Mbak Titi. Selamat malam Mas, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Mbak Titi, hari ini Menteri Desa Yandri Susanto itu berhadapan dengan publik, memberikan keterangan pers, membantah bahwa dalil-dalil MK itu yang disebut pada saat ia melakukan konsolidasi lah boleh dikatakan itu belum dilantik sebagai menteri katanya. Hanya menghadiri undangan saja. Tapi apakah ini membuktikan bahwa tidak ada pelanggaran dalam putusan MK ini yang disebut oleh putusan MK ini? Ya, jadi Mahkamah Konstitusi di dalam membuat putusan itu dia mendasarkan pada sejumlah alat bukti ya. Kalau kita lihat peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tata cara beracara dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkada itu disebutkan bahwa alat bukti yang menjadi dasar pengambilan keputusan termasuk juga di dalamnya ditambah dengan keyakinan hakim itu ada surat atau tulisan, keterangan para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak lain, alat bukti lain, dan juga petunjuk begitu. Jadi dalam konteks itu maka mahkamah tidak bekerja hanya mendasarkan pernyataan satu dua pihak, tapi juga ada alat bukti penunjang dan juga alat bukti lain yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pengambilan keputusan. Oke. Nah, kalau kita baca putusan secara utuh, salah satu yang menguatkan keyakinan mahkamah bahwa sudah ada keberpihakan kepala desa yang tadi sudah disebut oleh Ferry Amsari sangat prinsipil tidak boleh berpihak dan memberikan keuntungan melalui keputusan atau tindakannya kepada pasangan calon tertentu, itu mahkamah mendasarkan pada surat dari Bawaslu yang kemudian menegaskan bahwa memang ada keberpihakan dan juga dukungan kepada pasangan calon di Pilkada Serang. Jadi itu yang kemudian mahkamah menjadikan dasar-dasar itulah selain memang didengar ada ahli, ada saksi begitu ya, dan sampai pada keyakinan mahkamah bahwa memang ada pasangan calon yang diuntungkan oleh keberpihakan kepala desa itu. Jadi membaca putusan Mahkamah Konstitusi memang harus secara utuh. Ya. Jadi bukan hanya ada video, lalu juga kemudian pernyataan begitu ya, dan juga bagaimana Mahkamah Konstitusi merujuk kepada pernyataan Bawaslu, tapi juga kita harus lihat kerangka waktu secara utuh. Mengapa kemudian Mahkamah mengkaitkan itu? Memang betul misalnya ada rangkaian kerangka waktu 3 Oktober, lalu pelantikan sebagai menteri 20 Oktober, tapi di saat yang sama posisi menteri itu juga masih dijabat ketika pilkada pada tanggal 27 November. Betul sekali. Di masa di mana misalnya keseluruhan proses itu mahkamah meyakini. Jadi kita kembali kepada keyakinan mahkamah yang diambil berdasarkan alat-alat bukti yang ada bahwa memang ada korelasi keuntungan yang didapat oleh calon terhadap atau atas adanya keberpihakan kepala desa atau dukungan dari kepala desa. Ya, dan yang ya nggak tahu ya, kalau saya melihatnya agak lucunya ketika peristiwa tanggal 3 Oktober 2024 di Kabupaten Serang, tepatnya di Hotel Marbella Anyer, pada saat itu ada mengumpulkan begitu ya para aparat desa yang diakui oleh Yandri pada saat itu belum menjabat sebagai menteri, tapi kok coincidence sekali kebetulan dia juga setelah peristiwa itu menjadi menteri desa. Ini yang agak juga menjadi ambigu. Nah, kalau dari itu tadi dari kacamata putusan mahkamah begitu. Tapi dari sisi politis kita tarik dengan posisi menteri yang juga jabatan politis begitu. Ketika ada satu perhelatan pilkada, dalam hal ini pilkada Serang yang melibatkan sosok yang akhirnya menjadi menteri desa, ini sepertinya tidak terjadi saja pada sosok Yandri. Banyak sekali praktik-praktik seperti ini. Apa yang terjadi sebenarnya Mbak Titi? Ya, mengapa kemudian kepala desa menjadi pihak yang kerap kali dipolitisasi? Jadi ini bukan isu baru, ini bukan isu pinggiran. Kalau kita lihat Pilpres misalnya ya, bagaimana kemudian deklarasi kepala desa yang walaupun diakui di luar kendali calon begitu, itu terjadi begitu. Dan pernyataan yang bisa kita dengar misalnya mendukung salah satu calon tertentu pada saat Pilpres. Lalu juga kalau kita lihat data tindak pidana pilkada, memang kepala desa paling banyak yang menjadi
pelaku pelanggaran atau tindak pidana pilkada yang dilakukan, yang memang di undang-undang pilkada kita diatur kepala desa itu tidak boleh berpihak, Ya, tidak boleh membuat keputusan atau aparat tindakan negara. yang menguntungkan, dan itu ada pasal pidananya begitu, baik bagi calon yang melibatkan atau bagi kepala desanya sendiri. Misalnya saya membantu beberapa Bawaslu dan Sentra Gakumdu memproses pidana pihak-pihak kepala desa atau sebutan lainnya yang berpihak. Mengapa mereka kemudian menjadi magnet untuk dipolitisasi? Satu, kepala desa itu berada dalam ekosistem atau struktur sosial Ya, yang berbasiskan kearifan lokal atau masyarakat adat, di mana dia punya pengaruh dan kemudian punya relasi di tengah masyarakat sebagai tokoh panutan, orang yang berpengaruh, pemegang dana desa dalam artian pengelola dana desa begitu ya. ya, Jadi dia punya pengaruh sosial dan juga pengaruh politik di masyarakat. Yang ya. kalau dia berpihak serta-merta pasti kompetisi pilkada itu tidak akan adil, Oke. tidak akan berlangsung dengan jujur dan demokratis. Dan ada di beberapa kasus dia menggunakan otoritas yang ada padanya, misal ketika dia menjadi bagian dari distribusi program sosial, bansos ataupun program pemerintah atau melakukan pelayanan publik, keberpihakan itu juga disertai oleh tindakan-tindakan untuk mendiskriminasi pihak-pihak yang dianggap tidak sejalan dengan dukungan politik yang dimiliki oleh si kepala desa. Oke. Jadi memang efeknya itu sangat masif ya kalau seorang kepala desa itu berpihak. Ya, aparat desa juga termasuk aparat negara. Kalau dalam hal ini ya diatur dalam undang-undang pemilu ya tidak diperbolehkan untuk berpihak. Nah, ya, sekarang kita bicara implikasi hukum. Kalau sejauh ini implikasi hukumnya kan MK menginstruksikan agar melakukan pemungutan suara ulang di Pilbub Serang begitu. Tapi apakah dalam hukum pemilu dalam hal ini seorang Yandri Susanto juga bisa terkena atau terjerat hukum pemilu, Mbak Titi? Ya, jadi kita kembali kepada aturan main di Undang-Undang Pilkada begitu ya. Di dalam Undang-Undang Pilkada itu disebutkan di pasal 188 misalnya pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dengan kepala desa atau sebutan lain atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 71 dipidana dengan pidana paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit 600.000, paling banyak 6 juta. Tapi ini memang bukan soal besarannya ya, tapi itu diklasifikasi sebagai tindak pidana. Nah, yang dilarang itu apa? Jadi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, kepala desa, TNI Polri itu dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Jadi selama kemudian itu secara formil material terbukti begitu ya, persyaratan formil dan materialnya terpenuhi, maka dia sebenarnya merupakan tindak pidana di dalam penyelenggaraan pilkada kita. Itu dari sisi hukum pemilunya. Nah, sekarang adalah bagaimana itu untuk diprosesnya harus ada yang melaporkan atau Bawaslu-nya harus menjadikan itu temuan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum acara yang ada. Itu dari sisi hukum pidana pemilunya. Tapi bagaimana dari sisi birokrasi? Ya tentu saja kan seorang menteri adalah pembantu presiden. Nah, disinilah presiden yang akan bisa menilai kinerja apakah kemudian putusan pengadilan, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat ini itu akan menjadi pertimbangan di dalam menilai kinerja pembantunya atau orang yang menjadi bagian dari pemerintahannya begitu. Jadi kita harus melihat ini dari dua sisi, ada sisi hukum pemilunya dan ada sisi dari birokrasi pemerintahannya begitu. Tapi saya kira putusan Mahkamah Konstitusi ini kan sebenarnya dia memberikan efek jera yang tidak bisa diberikan ketika proses tahapan sedang berlangsung. Mahkamah Konstitusi itu kan last resort, pelabuhan terakhir untuk bersandar bagi para pencari keadilan pemilu. Nah, ketika mereka datang ke MK, pemohon harus membuktikan dan pihak terkait justru harus misalnya membantah kalau mereka tidak menjadi bagian dari kecurangan tersebut atau pelanggaran tersebut. Nah, mahkamah menggunakan proses pembuktian itu untuk mengambil putusan yang kemudian putusannya mahkamah teryakinkan bahwa memang ada keberpihakan, lalu kemudian ada keuntungan yang didapatkan oleh calon terkait dengan tidak netralnya kepala desa di Pilkada Kabupaten Serang. Artinya dalam hal ini tadi kita juga harus memilah begitu ya, apakah Yandri ini bisa dijerat secara hukum atau tidak, karena pelapor, kalau saya tangkap dari pembicaraan Mbak tadi, pelapor substansi gugatannya adalah
melakukan pemungutan suara ulang begitu ya Mbak Titi ya. Tapi kalau soal kedudukan Yandri sebagai menterinya itu kebijaksanaan hak prerogatif presiden begitu kira-kira ya. Betul. Oke. Jadi kalau di Undang-Undang Pilkada ada pasal pidananya, itu pasal 188. Dan ini bisa diproses kalau ada yang melaporkan Ya. ke Bawaslu atau ada temuan dari Bawaslu yang memprosesnya sebagai tindak pidana pemilihan. Ya. Tentu harus melalui proses pembuktian. Apakah misalnya dia mengambil putusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai kalau di Bawaslu informasi awal untuk menjadi temuan atau bagi pelapor untuk basis di dalam pelaporan, itu memang harus ada yang melakukan itu. Tetapi pemohon sendiri dalam hal ini pasangan calon Andika Hasrumi kan menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Permintaannya diskualifikasi, tapi kan kemudian putusan Mahkamah Konstitusi adalah perintah pemungutan suara ulang, karena di dalam putusan MK menyatakan MK tidak meyakini bahwa ada keterlibatan langsung dari pasangan calon. Ya. Yang MK yakini itu adalah keberpihakan kepala desa Ya. dan juga Mendes begitu. Oke. Nah, Oke. dari sisi pemilunya itu yang harus kita tindak lanjuti. Oke, singkat saja Mbak Titi terakhir. Singkat saja. Kalau untuk pasangan calonnya sendiri dalam hal ini Ibu Ratu ya, istri dari Pak Yandri sendiri akan punya pengaruh atau akan punya pengaruh implikasi hukum nggak terhadap putusan MK ini? Jika memang nanti ada PSU. Putusan MK tidak mendiskualifikasi yang Tidak, bersangkutan, Oke. kecuali kemudian ada pihak-pihak yang punya bukti bahwa tindakan tidak netralnya kepala desa itu juga atas bagian dari kemauan atau kehendak atau kemudian keterlibatan dari yang bersangkutan. Oke. Jadi itu yang diatur di dalam Undang-Undang Pilkada kita. Oke, kuncinya memang jika memang ada laporan, terutama memang kalau memang ada dari Bawaslu, ini yang bisa memperkuat apakah calon yang bersangkutan dan juga yang membantu calon tersebut, pejabat negara terlebih, ini punya cukup bukti begitu, telah memberikan keuntungan terhadap pasangan calon tertentu. Baik, terima kasih perspektifnya Mbak Titi. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat malam.